kisah-kisah yang waktu dulu, masih inget? Yang mana nih? Weh, yang mana nih? Malam itu loh, Fit. Waktu itu komanya kalau nggak salah berapa lama ya? 1 bulan lebih ya? Tapi kalau boleh tahu Mas Jo, update terakhir waktu itu kalau nggak salah sempat nyebut total yang Amin sudah di cover gitu ya untuk pengobatan David tuh 1, berapa? 1,3 gitu ya? 1,3 pasti ada penambahan lagi dong ya, termasuk yang tadi patah kaki, kontrol gitu kan. Kisarannya sekarang di berapa kalau boleh tahu ya? Halo sahabat asuransi, ketemu lagi sama Cindy Lau pastinya. Mungkin dari foto di awal udah tahu ya kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa. Yang pasti balik lagi nih di Ngobras ya kan, di YouTube-nya AAJI Official. Kita akan ngobrolin seputar asuransi tapi bukan cuma itu doang. Barengan sama bintang tamu yang seru-seru banget pastinya, yang mungkin banyak pertanyaan kepada bintang tamu aku. Entah itu seputar asuransi atau mungkin seputar hidup, seputar hobi, banyak banget pokoknya ya. Kalau di episode-episode yang terdahulu kita udah datengin ayahnya, sekarang kita datengin anaknya sekalian nih. Dua-duanya sangat bersahabat dengan AAJI Official. Langsung aja dong, di sebelah aku sudah ada David Ozora. Tepuk tangan dulu, halo. Fit, apa kabar Fit? Baik, waduh. Ini for your information ya sahabat asuransi, kita pengen kasih tahu ke sahabat asuransi di rumah Fit. Kita kan syutingnya nih sore-sore. Nah sebenarnya pengen tahu David tuh hari ini dari pagi tuh kegiatannya kalau boleh tahu ngapain aja tuh? Capek banget pokoknya. Capek banget, udah capek dong nih. Pulang aja apa nih kita? Ya udah. Jangan dong, nih ngobrol-ngobrol dulu bentar boleh ya? Oh, Tadi boleh. pagi sekolah. Kan kata 30 menit kan, gak apa-apa kalau 30 menit gak apa-apa. Oh karena memang belum bisa secapek itu juga ya, kegiatan harus belum bisa. dibatasin juga ya. Enggak juga sih. Tapi jangan terlalu capek. Bener, gak apa-apa. Kalau capek lambaikan tangan ke kamera. Boleh. Coba tadi pagi ngapain aja nih kalau boleh tahu sampai sore hari ini? Belajar. Belajar. Tidur. Terus Bangun hari-hari udah ngikutin jadwal sekolah? kadang-kadang bisa alarm, kadang-kadang dibangunin. Sama, aku sampai gede juga masih dibangunin Fit, gak apa-apa. Emang kebo berarti. Emang kebo, namanya juga ngantuk gitu kan. Iya. Terus sore kesini nih ngobrol-ngobrol, katanya habis ini ada acara lagi. Ada. Masih ada acara, lumayan gitu ya. Lumayan, makanya capek banget. Capek banget, tapi kalau boleh tahu Fit udah jauh lebih mendingan banget ya. Kita juga mungkin sahabat asuransi udah pernah lihat di beberapa podcast-podcast sebelumnya gitu. Udah lihat David ngobrol-ngobrol sama orang-orang lain juga. Seneng ngeliatnya udah jauh lebih baik daripada yang waktu itu gitu kan. Masih suka Ardhito Pramono gak tapi? Apa? Masih suka Ardhito Pramono gak tapi sekarang? Waktu itu kan katanya suka lagu Ardhito. Sekarang itu gara-gara temen sering nyetel lagu ya Ardhito sih. Oh jadi gitu. Ikutan aja. Sekarang FOMO. FOMO. Sekarang masih suka dengerin. Kadang-kadang. Selain itu suka dengerin lagu apa? Karena katanya dari sakit sampai sekarang sering banget dengerin lagu kan? Main-main Enggak alat juga. musik juga. Enggak juga. Kalau alat musik mungkin nggak sesering dengerin lagu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau alat musik masih sering main apa? Atau udah lagi enggak? Drum. Masih tapi dikit-dikit. masih tremor kicknya. Oh. Kicknya masih tremor. Oke, masih tremor. Jadi ya jedak-jeduk aja gitu ya. Masih suka kadang-kadang. Untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, aktivitas sehari-hari berarti udah berjalan dengan normal aja. Makan kayak makan sendiri gitu. Ya, Jalan sendiri udah aman ya? Aman. Waduh. Kalau kisah-kisah yang waktu dulu masih inget? Yang mana nih? Weh, yang mana nih? Malam itu loh Fit. Waduh, malam yang sangat mencekam itu loh. Biasa aja sih.
Biasa aja. Kamu Biasa lebih aja. kepada, kalau boleh tahu, maaf ya kalau boleh nanya ya. Kamu lebih kepada nggak mau nginget-nginget atau ya kalau ditanya ya jawab aja. Ya kalau ditanya jawab aja. Tapi pribadinya David kayak ada usaha, aduh aku nggak mau nginget nih sebenarnya atau Enggak biasa lah, aja. enggak lah. Biasa aja ya. Biasa aja. Oke. Bodo amat, lebih ke bodo amat. Oh udah bodo amat tapi ya kalau ditanya ya aku jawab aja gitu ya. Iya. Nggak mau kayak kalau beberapa orang kan kayak aduh aku nggak mau inget-inget, nggak mau tahu lagi, tapi kayak udah bodo amat ya. Berarti bisa kita bilang udah sedikit aman gitu, udah Enggak sedikit sih, malah aman banget. aman banget. Oh bagus lah kalau gitu ya. Nggak tahu, kalau aku dengernya seneng karena kan ada beberapa orang yang mungkin dia masih susah kalau di trigger sedikit nanti dia sedih atau gimana atau ada emosi. Kalau David aman banget kalau kita tanya ya. Nah setelah itu untuk recovernya gitu loh Fit, kan pasti kita masih inget ya, banyak mungkin ada video-video juga jalannya masih waktu itu susah, terus juga mungkin gak bisa beraktivitas seenak sekarang gitu. Berapa lama sih kalau boleh, kalau David inget gitu ya, dari mulai keluar dari rumah sakit gitu ya sampai kayak aku udah asik nih jalan, udah enak, bisa main, bisa belajar lagi sama teman-teman. Berapa lama ya? 2 bulan habis keluar dari rumah sakit ya, tapi iya 2 bulan. Oh 2 bulanan udah boleh masuk sampai sekarang gitu ya, masih jalan-jalan aja gitu. Waktu itu komanya kalau gak salah berapa lama ya, 1 bulan lebih ya? Waktu 58 hari. 58 hari, hampir 2 bulan teman-teman. Kalau misalnya pengen kita flashback lagi masa-masa itu dan yang dirasain apa aja tuh Fit? Kalau yang masih inget-inget ketika lagi koma, yang David rasain, ada mimpi-mimpi katanya ya, sempat mimpi-mimpi. Ya gitu dong, kayak orang koma pada umumnya. Kayak orang koma pada Gak bisa umumnya. apa-apa. Gak bisa apa-apa. Kalau orang ngomong tapi David ada sempet denger? Atau kayak literally beda Mungkin dunia? kalau pas dikasih dengar lagu ya. Oh. Kalau pas dikasih dengar lagu tuh kayak dalam mimpi tuh kayak lagi jalan-jalan sama bokap naik mobil, terus dengerinnya lagu itu gitu. Padahal lewat handphone, didengerin lewat handphone gitu. Oh kayak seolah di dalam mimpinya David tuh ada adegan-adegan lain juga yang mungkin bisa jadi relate sama yang terjadi di saat itu gitu ya. Mimpi-mimpi. Terus kalau yang sekarang nih, kita ngomongin sekarang, kelihatannya kan meskipun mungkin belum bisa terlalu banyak beraktivitas fisik dan lain-lain, physically atau mentally menurut David udah sehat-sehat aja kah? Atau ada yang kadang-kadang suka capek atau David kadang-kadang suka gimana gitu? Dari fisik dulu deh, dari fisik. Fisik lumayan oke. Lumayan oke. Iya. Tapi gak mau capek-capek gitu. Lebih ke mager sih sebenarnya. Tapi enggak sih, enggak mager-mager amat sih, soalnya sekarang udah sering kayak lari, workout gitu. Iya, tadi katanya tiap minggu lari Fit. Iya, tiap minggu lari dari jam 4 tuh udah harus bangun. Oke, larinya di mana biasanya? Larinya di Car Free Day kan. Oke. Car Free Day itu berarti dari Jam 5-an biasanya lah kita ya. dari lot 17, lot Oke. 17 SCBD sampai mana sih, lupa gue namanya. Ya pokoknya sampai Bundaran HI. Bisa tuh. Bisa. Kurang lebih kalau sekali lari berapa kilo? Berapa kiloan? Apakah? Tergantung mood sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain masih pada lari, ya udah. Kalau 5 misalnya kilo. udah capek gitu ya, mendingan Gojek balik aja. Nunggu terang ada gosnya kita melipir aja deh gitu ya. Iya. Tapi udah mulai lari. Yang ngajakin siapa pertamanya? Atau kayak pengen coba gitu? Kak Ciko. Ciko Jericho. Iya. Wede. Dia ngajakin lari. Terus. Terus Pertama kali diajak David kayak, ih gak pernah lagi gue gitu. Atau kayak boleh mau semangat. enggak semangat amat sih. Ada magernya boleh, juga. ayo gitu. Ayo gitu. Tapi enggak ada mager ya. Mager sih enggak. Cuma enggak yakin pada hari itu bisa bangun jam segitu gitu. Lebih kepada bangunnya Iya. ya. Karena pagi betul. Terus. Diajarin awalnya tuh diajarin sama ada coach di gym juga ya kan. Namanya coach Bam. Coach Bam, halo. Diajarin gimana cara lari
ya udah gue terapin. Dipraktekin Iya, praktekin, gitu. gue Karena bener terapin. kan Fit, maksudnya kayak lari tuh kayak gak sembarangan. Kan sekarang olahraga lari lagi hits banget ya. Emang Mungkin iya tahu teman-teman aku juga lagi pada lari. Terus Bokap kayak sepedaan sampai beli sepeda. sepedahan. Mungkin waktu itu sepedahan pas pandemi ya. Pas pandemi tuh lebih hits. Kalau sekarang tuh lebih ke lari karena mungkin udah pada banyak mobil Fit. Jadi sepeda tuh Enggak sih, kalau sekarang lebih ke ini gak sih, apalagi tuh? driving. Driving. Golf. Oh iya Iya. bener, Iya nggak itu sih? juga. Cuma bapak-bapak semua. Bapak-bapak ya. Bisa, golf juga lagi hits. Tapi tuh banyak yang ikutan ini kalau artis-artis kan maraton gitu. Emang ya? Kemarin Siapa? Raffi Ahmad ikut, Ibnu Jamil, Yura Yunita, banyak. Jadi tuh belajar, ternyata lari tuh kalau misalnya apalagi mau jarak jauh ya. Emang perlu ada beda ya, gak bisa lari sembarangan lari gitu. Pelan-pelan pace-nya gitu ya. Iya. Gak bisa langsung Pelan-pelan ngebut. banget. Tapi ada apa namanya, awal-awal banget sih emang pace-nya emang lama. Kayak 9 menit per kilo gitu. Itu Oke. udah termasuk lumayan lama sih. Terus Terus nanti kemarin yang lari ke 3 kalinya, pace-nya udah lumayan 8-an lah. 8-an Iya, per kilo. per Oke, kilo. itu udah aman. Karena kayak lama banget juga jangan, terlalu cepet juga tidak baik nih kalau buat pelari-pelari awal ya. Ya karena kita dua-duanya baru jadi kita nggak tahu juga nih ya. Mungkin bisa ditanyakan ke coachnya masing-masing gitu. Lari berarti sekarang lagi suka lari. Itu tiap minggu tuh ya. Udah beberapa kali berarti. Tiap minggu, kalau enggak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oke. Itu dari fisik. Kalau dari mentally masih suka, ya itu dia ya kan kita namanya juga habis melalui David gitu ya, habis melalui kejadian yang lumayan tidak mengenakan dalam hidupnya, bahkan keren banget bisa sampai sekarang lagi. Kalau mentally masih kadang suka keinget-keinget atau mengganggu, ada yang masih suka keinget-keinget kejadian yang gak enak atau tiba-tiba tidur lagi tidur terus mimpi buruk gitu kah? Kagak lah. Atau kayak biasa aja sih? Biasa aja. Oh udah biasa aja. Enak juga ya berarti ya. Jadi secara fisik ataupun mental kayak aman guys ternyata ya sahabat asuransi. Tapi kalau diagnosa dokter, nah kita ngomongin katanya masih kontrol ya ke dokter. Itu berapa berapa periodenya berapa? Kalau dulu katanya kan home care juga sempet, Iya. fisioterapi. Kalau sekarang David sebulan sekali kah atau seminggu sekali? Enggak dong. Udah enggak ya? 6 bulan sekali bisa jadi. Oh, 6 bisa bulan jadi. sekali atau malah nggak kontrol kalau dokternya lupa. Oh gitu, mungkin karena udah aman nih gitu. Terakhir kali yang David inget ada pesan-pesan gak dari dokter? Atau kayak ada warning-warning apa? Oh, Terakhir kali kontrol. nggak boleh pacaran. Oh iya? Iya. Kenapa? Nggak tahu ya. Gak boleh pacaran gitu? Katanya sih Waduh. jangan pacaran dulu. Wih. Oh ya. Umur-umurnya nih guys, SMA berapa? SMA 1, 2? Apaan? Sekarang kelas berapa? SMA Kelas 2. 2 SMA ya? Udah masuk kelas 3 sih. OTW 3 OTW. SMA. Ini umur pacaran tapi kata dokter gak boleh pacaran. Gimana dong gitu ya? Ini kan kurang banget ya. Kurang banget. Tapi kan sekolahnya for your information pasti udah pada tahu juga sekolah David cowok semua kan. Cowok semua. Seru tuh sama teman-teman. Seru. Kayak gimana sih sekolah cowok semua? Dulu sekolah aku tuh cewek semua juga Fit. Ya udah, mana? Di Sanur. Oh, Sanur. Terus pas aku lulus orang-orang tuh selalu bilang, ih emang seru ya sekolah cewek Iya. semua gitu. Ya tapi seru juga sih. Soalnya kalau sekolah yang campur gitu kan kita harus mikirin tuh. Wah, gue pokoknya harus dandan, harus Wih, cakep nih gitu bener. kan. Iya gak sih? Kalau Karena cowok ada semua- gebetan. Iya kan. Oh. Kalau cowok semua ya lebih ke bodo amat aja sih, kayak nggak mandi cuma sikat gigi doang juga berangkat aja. Berangkat ya. Iya. Jangan-jangan gitu nih tiap pagi nih Enggak. makanya cepet. Tetap mandi ya. Mandi tapi bentar. Mandi tapi bentar. Iya tuh, aku tuh suka banget ditanyain kayak gitu. Emang seru ya. Ternyata yang menjalani sih seru-seru aja nih Iya, itu sahabat seru. asuransi. Tapi kalau kontrol dokter terakhir pesannya itu nggak boleh pacaran, menarik juga ya. Entah kenapa hanya dokter yang tahu gitu. Terus pengobatan berarti kayak masih ada obat yang dikonsumsi kah atau suplemen aja? Obat apa ya? Gak ada. Nggak ada, Sama sekali aman nggak banget. ada. Soalnya kalau batuk pilek gitu. Oh ya itu penyakit
ya umum lah ya. Sekarang lagi banyak juga nih orang sering batuk-batuk gitu. Pengobatan udah gak ada, udah gitu kontrol dokter udah bilang aman. Tapi di saat-saat susah gitu kayak awal-awal kan jalan susah, mau bangun aja mungkin dari tempat tidur susah gitu. Sempet kayak aduh males nih terapi mulu, males nih harus ini harus itu. Atau semangat ngejalaninnya? Semangat lah. Semangat mau gak ya? mau gue harus jalan dong, harus bisa jalan dong. Jadi emang harus ada semangat juga ya. Jadi mungkin bisa pulih kayak sekarang tuh lebih cepet gitu loh. Dan bisa ngelakuin semuanya sendiri juga ya kan. Optimis berarti dulu bisalah jalan gitu. Iya. Optimis. Malah pas koma sempet berapa bulan tuh? Satu bulan pokoknya hampir mendekati ini kan belum boleh jalan kecuali kalau fisioterapi kan. Sempet tuh jalan dari tempat tidur sampai front desk. Jauh ya? Sampai front desknya ICU. Depan enggak dong, enggak jauh. Oh enggak jauh-jauh banget? Enggak jauh. Kamar? Soalnya kamar gue deket banget? Deket banget. Front Depan-depanan desk. malah sama front desk. Oh turun, terak jalan front desk. Enggak turun, enggak ada turunan. Langsung buka pintu aja. Oh maksudnya turun dari ranjang Iya, ya? terus udah langsung, weh gitu. Kaget Iya, dong. syok. Apaan sih alaibat, gue aja pede gitu. Widih, panik gitu ya. Tapi katanya masih temenan sama suster-suster sekarang? Masih. Masih akrab, sering datang ke sana. David yang datang atau mereka yang ke rumah? Mereka pernah sekali ke rumah kan. Terus gue sekalian aja pengen kangen ICU nih gitu. Wih. Tapi ternyata ICU-nya udah pindah lantai. Oh gitu. Dulu di lantai 6 atau 7 gitu, sekarang di lantai 8. Jadi agak beda ya Iya, nuansanya. Meskipun orang-orangnya masih sama gitu ya. Beda. Oh beda juga. Yang sakit udah bukan gue dong. Udah ganti sama orang lain gitu ya. Tapi Fit, kalau misalnya nih sahabat asuransi di rumah tuh ada yang mungkin papanya, mungkin anaknya juga lagi sakit nih posisinya, lagi sulit lah pokoknya lagi dalam masa-masa sulit. Ada yang pengen David sampaikan gak sih dari kejadian David sendiri buat mereka, buat yang masih menjaga gitu ya? Kadang karena mungkin kalau dia koma ya udah kita kan dia nggak tahu nih dia merasakan apa gitu. Tapi untuk keluarga, gitu iya kan? Iya. Untuk keluarga mungkin untuk ayahnya yang ngejagain anaknya, untuk anak yang ngejagain ayahnya yang koma. Mungkin David ada pesan-pesan gak buat sahabat asuransi di rumah? Semangat aja sih, karena gue bisa sembuh karena semangat juga, karena sesimpel semangat. Tapi semangat tuh gak simpel sih, susah sih. Tapi ya mau gak mau lo harus semangat. Biar sembuh. Iya biar sembuh. Bener. No pain no gain. Wih. No pain no gain. Oh iya ya, setuju bener. Meskipun semangat gak simpel tapi ya itu salah satunya gitu kan. Waduh keren. Tapi kemarin juga ini ya lumayan yang sangat berjasa selain pasti keluarga, teman-teman. Media juga keren loh, media sudah membantu semua pemberitaan tentang David gitu. Gue denger lo baca juga ya, sempat baca-baca gak di sosial media atau apa gitu. Kabar-kabar tentang David setelah sembuh ya, setelah udah aman. Sempat baca-baca. Ngapain gue baca kan gue yang ngerasain sendiri malah. Oke. Ngapain gue baca, gue gak kepoan juga. Gak terlalu kepo ya. Tapi kadang-kadang kepo. Oh gitu, media juga banyak. Tergantung gue 18 tahun doang tapi masih labil aja. Oh gak apa-apa lah. Umur 30 masih labil juga banyak nih, ayo ngaku. Siapa di rumah ya kan. Jangan sedih gitu ya. Lu juga kan? Masih lah. Aku tuh selalu labil kayak, kalau apalagi cewek ya. Cewek tuh labilnya gampang banget nih. Keramas hari ini apa besok ya. Nah itu aja udah labil. Gimana yang hal-hal lain gitu loh dalam hidup ya kan. Selain itu juga denger-denger yang membantu banget tuh asuransi ya Fit. Sampai sekarang malah katanya ya. Widih, tahu nggak tuh Fit? Sempat ngurusin nggak kayak mikirin bayarnya atau gimana? Atau ternyata udah ada asuransi nih gitu. Kurang tahu ya gue ya. Nggak ngerti ya gitu-gitu ya. Fokus sembuh. Dulu kan yang bukan fokus sembuh. Apa tuh? Belum tahu kalau misalnya gue koma kan. Iya juga ya pada saat itu. Mimpi. Gue kira tidur semalam gitu. Taunya lama banget. Lama. Iya, jadi gue tidur yang ngurus bokap semuanya. Iya ya.
kita pengen tahu juga nih, mungkin update-nya gitu ya udah seberapa banyak sih atau mungkin masih nggak ya ada yang di cover gitu atau yang dibantu sama asuransi untuk pengobatan David sampai sekarang udah bisa kita bilang sembuh guys. Kita langsung undang Mas Jo sebagai ayahnya David nih untuk gabung lagi sama kita boleh ya? Tuh dari tadi duduk di situ silahkan Mas Jo. Nah ini dia nih Mas Jo, ayahnya David udah in frame juga sekarang. Daripada duduk-duduk doang dari tadi nontonin kita di situ, kita undang aja masuk ya. Soalnya bener juga kalau ngomongin seputar asuransi ya pasti David gak tahu menau lah, lebih kepada mengenal dirinya aja tuh masih figuring out gitu kan pada waktu itu. Tapi sampai sekarang udah bisa aman banget kalau dari tadi katanya. Masih ada support dari asuransi gak sih yang mendukung sampai sekarang Mas Jo? Oke Cindy dan sahabat asuransi. Jadi kalau asuransi itu kan memang kita dijamin seumur hidup ya. Maksudnya enaknya adalah gini misalnya. Ada suatu kejadian yang mengharuskan dia tiba-tiba harus ke rumah sakit. Kayak setelah yang dia koma lama itu kan selisih beberapa minggu masuk lagi ke rumah sakit karena kakinya ada fraktur, ada patah. Iya. Nah itu udah langsung ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit yang kita bawa cuma cukup kartu kan sebenarnya. Kartu, betul. Kartu black card ya kalau di Prudent itu. Itu aja kita kasih. Nanti dari rumah sakit itu langsung akan kontak ke asuransi. Karena kan sebenarnya di beberapa rumah sakit tuh sudah ada kayak help desk asuransi tertentu gitu. Jadi kalau kita masuk terus tunjukin kartu itu udah aman. Kita akan langsung diurus tentang penjaminannya. Iya. Apalagi dia alumni kan. Benar. Lebih enak lagi karena udah pernah nih lebih gitu. ke personal ya. Enaknya lebih ke personal. Jadi dari pihak rumah sakit juga dalam perjalanan kita kontak aja udah langsung diproses. Jadi nggak nunggu lama-lama dan itu masih terus berlaku kapanpun ya. Kita sih nggak berdoa ada apa-apa, tapi amit, kan ya. Kalau ada kejadian gitu udah langsung tertangani. Oh iya bener ya. Terus tadi David bilang kontrolnya udah agak jarang banget, udah agak minim banget. Ya. Bisa segitunya ternyata ya. Aku pikir tuh masih adalah perlu sebulan sekali atau apa. Karena waktu terakhir kali kita ngobrol masih ada ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Waktu itu Mas Jo bilang perlu ke kontrol dokter. Sekarang udah jarang banget, berarti benar kata dokter udah aman semua? Udah, jadi sebenarnya jejasnya, jadi sobekannya yang di akson itu masih ada, karena kan memang cederanya cukup berat ya. Iya. Cederanya cukup berat, itu masih ada sehingga mempengaruhi beberapa hal terkait perilaku. Oh gitu. Jadi sebenarnya tadi juga agak deg-degan juga di sana. Takutnya dia jawabnya, tapi harus tetap dilatih ya. Benar. Tetap dilatih karena dari kontrol terakhir itu dokter menanyakan Mas sudah menjalankan seperti apa yang kemarin saya sampaikan, dia harus tetap sekolah. Ya. Artinya dia harus bersosialisasi. Karena sekolah masih nggak nih, checklist dulu. Kebetulan sekolahnya tuh cukup ini ya, disiplin ya. Iya benar. Jadi dia masuk jam berapa kita tahu. Benar. Orang tua ada akses untuk bisa kontrol, oh dia masuk jam segini. Jadi alhamdulillah dia rajin ya. Rajin. Karena memang harus ini ya. Bersosialisasi itu tadi. Harus bersosialisasi supaya dia paham tentang nilai, aturan, kemudian kedisiplinan. Dan alhamdulillah dia tuh nggak pernah ngeluh untuk, dia kan cukup padat nih ya, kegiatannya sangat padat bahkan. Sekolah, nanti habis sekolah ada ekstrakurikuler. Ekskul apa sih Fit di sekolah? Ekskul apa? Ekskulnya apa ekskulnya? Silat Merpati Putih. Widih, silat. Boleh boleh lebih apa satu aja? Boleh lebih ya, tapi gue males. Satu aja, silat. Karena selain itu dia
tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu itu ada latihan di gym. Oke. Di Gymnya Kak Ciko tadi kalau nggak Iya, salah ya. itu sangat membantu. Mantap, Makasih gymnya banget. Kak Ciko. Udah berapa Luar lama Fit biasa. nge-gym? 7 bulan. 7 bulan. Udah lumayan lah ya. Ada personal trainernya kah atau sekarang Ada. udah latihan sendiri? Ada personal trainernya selama 7 bulan dan gratis. Oh, tadi itu ya si Bang itu, beda lagi ya sama coach Sama, lari. sama. Oh sama. Bams, Bang Bams. Oh dia lari juga tapi PT gym juga. PT-nya David. Widih seru banget. Makanya dia udah bisa yang apa yang kemarin yang begini naik-naik itu apa Oh, namanya? dips. Dip. Dips. Oh, ya. Jadi dia udah bisa dip. Yang saya kadang lihat loh, saya aja nggak bisa gitu. Tangan mesti kuat tuh Iya, ya. core tangan ya kan. Saya aja nggak kuat. Pull Terus up, tertarik belajar pull up gitu gak? Apa udah bisa lagi Udah jangan-jangan? bisa. nih? Udah bisa. Dips itu kan lebih berat dari pull up. Oh sebenarnya. gitu. Udah gitu dipsnya dia dikasih ini kan. Beban. Nah, Wih mantap nih Bang Bams. Bisa kali kita latihan bareng. Langsung terus Mas Jo gimana lagi? Terus Selasa Kamis Sabtu nge-gym. terus Minggu Lari itu hari kadang-kadang. kayak kemarin itu. Heeh. Jadi Ciko ini hebat ngajarin David itu tentang kedisiplinan, Heeh. latihan juga bagaimana bersosialisasi. Kayak kemarin dia lari yang 5K ya. 5K itu Wih. lari sambil mengajak teman-teman disabilitas. Oh gitu. Artinya sesuatu yang sekarang lagi ngehits nih. Heeh. Pace lari itu kan ngehits banget nih sekarang. Iya lagi banyak. Ngehits karena itu efeknya luar biasa dan murah kan. Iya, dimanapun lari, kayak bisa ya, tinggal Dimanapun lari, bisa. oh. Itu ngajak teman-teman disabilitas untuk berpengalaman dengan hal-hal itu. Biar bisa juga. Itu kan yang sesuai sama yang disampaikan oleh dokter bahwa dia harus belajar tentang nilai, tentang aturan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi even sampai sekarang juga sangat terbantu sekali meskipun harus kontrol dan lain-lain. Ya untungnya itu dia sekali lagi ya udah minim banget ke rumah sakit. Udah gak perlu deh keluarin kartu lagi. Ya, meskipun tinggal keluarin kartu tapi kita deg-degan ya. Gak mau banget ada hal-hal yang seperti itu terjadi lagi. Tapi ngobrol-ngobrol lagi nih sama David. Fakta-fakta yang mungkin update kehidupan yang orang-orang belum tahu Fit. Kan di depan ada handphone Fit. Majuan coba Fit, majuan. Set. Aplikasi apa yang paling sering dibuka? Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, apalagi? Satu lagi deh, 3. WhatsApp. WhatsApp, jelas lah ya. Udah mulai ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman ya. Banyak kakak-kakak Udah. katanya, kata Mas Jo. Kakak. Kakak asuh. Ya itu kayak Ciko. Kak Ciko. iya. Banyak Onat, kemarin ngobrol sama Onat juga. Kalau Ciko kan ngajakinnya olahraga ya, ngajakin nge-gym. Densu juga. Ngajak boxing. Boxing, iya. iya lagi. Oh gitu, Instagram, TikTok sama WhatsApp ya. Kalau TikTok ngeliatin doang atau bikin konten juga? Kalau aku Pengen soalnya ya bikin. Tapi kan gue masih labil juga ya. Tapi anak sekarang ya Instagramnya dia itu gak ada feeds-nya. Oh, kenapa sih Fit kayak gitu Fit? Iya. Tapi banyak loh anak-anak. Tapi itu ternyata kayak di archive gitu ya. Jadi kadang-kadang ada Oh, kadang ada, ntar hilang, enggak. ada hilang. Gak tahu itu mungkin. Kenapa sih Fit kayak gitu Fit? Tuh coba. Apaan? Kenapa di archive gitu? Ikut-ikutan aja sebenarnya. Tapi profile Enggak picture foto kamu atau bukan? Apa? Kalau profile picture sosial media gitu. Iya kenapa sih anak muda kayak gitu deh sekarang? Cie. Story doang ya. Kan gue pengen apa sih? Nggak jadi. Labil. Iya, labil. Terus ada nggak orang yang di Instagram gitu ya, public figure atau siapa gitu yang lo follow karena cantik? Coba. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Follow doang aja, follow doang. Follow. Iya, boleh public figure, Yang tadi boleh konten ya? siapa? Iya kasih lihat dong. Tadi habis konten dia. Habis konten. Jadi di sekolahnya ada didatengin artis itu. Heeh. Ada produk Oke. yang apa yang Kenalin dia- ke sekolah dia- lah ya. Dia bikin semacam campaign Ya, gitu. heeh. Nah itu sama David. Wih. Siapa namanya?
Itu saya. Siapa namanya? Siapa? Oh, Kak Aureli. Aureli. Iya, Aureli. Aureli. Oh iya tahu. Cakep. Cakep. Iya cakep tapi Aureli. Lebih cakep menurut gue ya. Lebih cakep Erika Karlina. Oh Erikal, shout out Kakak Erikal. Kalau diajak Erikal konten juga gak sih? Ada loh YouTube ya. Yeah. Mau ya kalau diajakin ke konten sama Erikal? banget. Banget tuh, silakan. Konten berikutnya. Tapi grogi gak ntar kalau ketemu sama Erikal? Iya kali salting gitu ya. Tapi kalau iya gak sih, maksudnya sekarang tuh obrolan-obrolan di SMA tuh sekarang apa sih gitu ya? Skena, Kalau musik. SMA gue kan Kan keren SMA-nya. enggak, karena cowok semua yang ngobrolnya cewek lah. Oh, bagus, normal, bagus. Iya. Terus ngomongin apa? Fashion, sepatu. Kadang-kadang ngomongin guru kalau ada guru cakep. Kalau guru cakep Ngomongin ya. Oh gitu. Iya. Kalau gurunya belin diomongin juga nggak? Oh, iya. Itu juga ya. Ada namanya Jangan deh. Nggak boleh sebut guru bahasa Indonesia. merek. Tapi pelajaran apa yang paling tidak disukai oleh David Ozora? Apa ya? Yang paling tidak suka dan yang paling suka? Yang kemarin pas reportnya nilainya paling rendah tuh. Oh ada tuh. Nggak tahu banyak nolnya pokoknya. Apa pelajaran apa? Apa ya? Informatika, karena informatika terus sebenarnya itu gue nggak ngambil informatika tapi ada di rapot. Oh iya. Terus Kurang bagus nilainya. apa? Informatika. Bukan kurang bagus, malah nggak ada Nggak sama ada sekali. nilainya. Oh, Nol nggak ada semua. nilainya. Iya. Nggak masuk berarti. Iya. Oh gitu. Kan sekarang Udah boleh milih ya mata pelajaran ya? enggak, Kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka tuh kayak kalau kita kuliah. Oh, Jadi, gitu. Moving class. Seru, Jadi seru, pengen seru. apa nih? Pelajaran A. Ya, dia harus nyari kelasnya di mana. Oke. Nggak kayak zaman Dulu kan satu kelas aja gitu dulu ya. Satu kelas kan ada jam pelajaran ini. Iya ini. bener. Jadi kayak kelasnya kayak kelas kuliah. Oh. Dia harus nyari di mana. Tapi kepikiran gak Fit mau kuliah atau mau, sekarang kan soalnya banyak ya, ada yang mau kuliah S1, ada yang D3 aja, ada yang mau langsung kerja. Kalau David sendiri udah kepikiran belum? Apaan? Mau kuliah atau enggak? Oh jadi polisi katanya. Enggak. Karena kan sekarang abis SMA gitu kan, orang ada yang mau ada kursus-kursus aja, ada yang mau lanjutin kuliahnya pun macem-macem. Pengen nggak tahu. Belum tahu. Tapi kalau kuliah pengen di Bali sih. Kenapa main di Bali? Karena liburan tiap hari. Terakhir ke Bali kapan? Apaan? Terakhir ke Bali kapan? Kapan itu? Tahun ini ada nggak? Enggak. Belum, tahun lalu ya? Agustus. Oke. Pengen ke Bali. Ada loh kampus-kampus Bali, boleh ya? Boleh nggak Om Jo kalau David kuliah di Bali? Boleh. Nah, Aku nanya Om Jo loh. Justru kemarin rektornya tuh masih ini ya kolega gitu. Oh gitu. Jadi dia pas David di rumah sakit kan beliau sering jenguk. Kuliah di Bali aja. Ya udah dia ke trigger itu kan. Langsung. Keinget dah pas baru awal-awal inget sesuatu yang baru. Inget. Nah kemarin pas ke Bali ya kita ke sana. Oh ya? Ya, akhirnya ya begini jadinya. Ya kita orang tua ya support aja ya. Support. Dari kesehatannya, mulai dari sampai kuliah. Itu kan juga ada asuransi juga yang Benar. yang asuransi pendidikan kan Asuransi ada. pendidikan. Iya. Ya kalau kita orang tua ya sekarang nih memang kemana-mana harus prepare-nya asuransi aja karena kita kan nggak bisa, kalau zaman saya dulu itu kamu kuliah di sini artinya orang tua nyiapin kan. Ya. Orang tua udah forecast ya, maksudnya udah menyiapkan kalau di sini dananya sekian ini saya siapkan. Nah kalau zaman sekarang kan nggak bisa. Ya. Zaman sekarang nggak bisa dan memang apa yang dia mau sebisa mungkin kita orang tua yang nyiapin. Bagaimana cara nyiapinnya ya salah satunya asuransi. Kalau untuk David sendiri berarti Om Jo udah menyiapkankah si asuransi pendidikan itu atau masih setengah-setengah nih, ada sistem kita nabung konvensional, ada dibantu asuransi juga atau Kalau gimana? asuransiku itu ada yang investasi juga. Jadi secara nggak langsung itu kayak kemarin aku baru cek Iya. ada saldo yang bisa diambil nggak? Oh, Itu oke. ada duitnya. Jadi wah nah. ini lumayan buat
jaga-jaga ya. Oke. Untuk pendidikan. Jaga-jaga. Itu sih yang Harus ya. udah mengalami hal yang kayak gitu dan ternyata asuransi itu luar biasa ngebantunya gitu. Jadi ya kenapa enggak kita siapin untuk semua gitu. Benar. Itu sih kalau zaman sekarang ya. Apalagi udah makin dipermudah ya. Tadi kayak ada Ya. yang nyampur sama investasi. Jadi kayak bayarnya sekali aja tapi nanti Itu bisa udah, ya, dipilih-pilih. ini udah bisa untuk Kesehatan juga. kesehatan, terus dapat juga dalam tanda kutip tabungan kan, karena Tabungan. bisa diambil kapan aja kalau pas kita butuh. Dan kalau asuransi kan kita nggak kayak nabung ya. Kalau nabung kan kita tahu nih, oh nabung ini. Kalau asuransi kan tiap bulan udah auto debit, jadi Ya. kan kita nggak ngerti. Benar. Tapi pas kita tanya ke agen, ada duit berapa? Ada duit sekian nih. Wih. Lumayan juga sebenarnya. Kayak uang kaget Iya, gitu iya. ya. Kayak uang kaget. Tapi kalau boleh tahu Mas Jo, update terakhir waktu itu kalau nggak salah sempat nyebut total yang Amin sudah di cover gitu ya untuk pengobatan David tuh 1,3 gitu ya. 1,3 pasti ada penambahan lagi dong ya, termasuk yang tadi patah kaki, kontrol gitu Iya. kan. Kisarannya sekarang di berapa kalau boleh tahu ya? Kontrol itu sekitar 7 juta. Kemudian kalau kayak kemarin ya, dia patah itu kan Perlu variabelnya operasi kalau nggak salah ya? Ya operasi itu setengahnya. Yang setengahnya kayak ronsen, kemudian dokter, kemudian konsul, kemudian obat-obatan. Itu setengahnya. Itu kemarin tuh 180 juta. Dan ya enaknya asuransi ya kita nggak usah mikir-mikir gitu. Ketika dokter ini yang paling bagus seperti ini Pak. Ya kita langsung oke aja. Yang paling bagus aja Ya, gitu jadi bener-bener nggak bingung gitu, bingung waduh gimana nih biayanya. Karena kita juga nggak bukan reimburse kan. Jadi bener-bener itu cashless. Jadi ya udah ini aja, modal tanda tangan aja kan. Oke ya setuju udah. Nggak ada ini lagi. Kagetnya pas dikasih invoice, wih ternyata habis invoice segini. masih nerima ya? Nerima. Ya kaget aja, wih ternyata habis segini ya. Bener. Kadang kita mikir, wah ini premi gue setahun aja nggak nyampe segini gitu. Tapi sama Prudent dijaminnya sampai semua. Dan saya juga sakit kan, masuk rumah sakit juga saya. Oh iya? Bulan apa ya? Ingat nggak? Februari kemarin. Tahun ini. Opname juga. Opname. Gantian. Dan penyakitnya sungguh sangat. Kenapa tuh Mas Jo? Tidak ini, sudah penyakit yang sudah kadaluarsa, COVID. Ya ampun. Baru telat ya, kloter terakhir kayaknya itu ya. Habisnya lumayan juga tuh. Bulan Februari itu. Opname berapa lama? Seminggu? 10 hari. 10 hari. 10 hari itu sekitar 90 juta. Sekitar 90 juta. Nggak keluar duit juga. Tuh ya. Walaupun kita nggak ini ya, namanya asuransi itu tidak mengharapkan untuk sakit kan. Amit-amit tentu. Amit-amit, tapi ketika sakit itu ada yang disyukuri gitu. Nggak mikir gimana nyari duitnya ya nanti ya. Ternyata wah udahlah udah beres semua. Itu ya. sih. Tuh sahabat asuransi, jadi meskipun berat kadang-kadang harus ngeluarin, mungkin ada yang lagi nyicil sesuatu, nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil, tapi tetap menurut kami semua yang ada di sini ya, kayak proteksi itu alias asuransi itu penting banget kalau bisa dimiliki segera. Buat yang udah punya bagus, dicek lagi gitu kan, apakah ada sesuatu investasi-investasi yang bisa aku barengin dari asuransi aku gitu, atau kayak nilai preminya nih cukup atau perlu ditambah ya, kan kadang kita gitu ya, kalau misalnya ada rezeki lebih gak ada salahnya, karena kita gak tahu tuh kapan tiba-tiba invoice jeder 90 juta, jeder 180 gitu kan miliar. Ya. Itu tapi baru yang lebih penting sebenarnya lebih bagus mulai dari sejak dini ya. Sejak dini. Karena lumayan loh. Ya. Maksudnya gini, kayak David sama adiknya. Terus istri juga asuransinya kebetulan sama semua kan. Beda-beda tuh pasti itu nilainya. Semua. Nah, giliran saya itu paling mahal karena gabungnya udah tua gitu. Tapi itu dia. Tapi kalau David adiknya itu ya masih sangat ini ya, sangat
sangat masuk akal. Masuk gitu. akal. Masuk akal banget. Karena bukan cuman bayar premi, tapi juga di situ ada investasinya juga. Iya, setuju. Itu sih. Jadi nyesel kalau nggak dari dulu. Nah, Nyadar asuransi juga udah lumayan berumur gitu. untuk diri sendiri Iya. agak telat ya Mas Jo ya. Iya. Untung nih buat anak-anak masih lumayan banget di awal-awal. Jadi buat sahabat asuransi mungkin yang baru punya anak gitu kan ya. Atau enggak anaknya udah mulai gede nih karena suka sakit. Kadang soalnya biaya rumah sakit anak tuh pusing juga ya. Mahal. Bayi-bayi sudah opname atau gimana, dan kita tuh kan stres gitu kayak kita pengen sembuh segera. Nah itu dia ya. Jadi yang penting dan perlu banget, pelajarannya udah banyak banget yang kita ambil hari ini, bahwa kalau dari David sendiri harus semangat, bener. Jalani hidup ya meskipun capek kadang-kadang tetap harus semangat. Gak pernah ngeluh dia tuh. Oh iya. Jadi iya, gak tahu ngedumel kali ya. Tapi kan kita gak Tadi tahu. sih mager dikit ada sih ya Fit ya. Tapi ya syukurlah dia tuh jam 5 pagi tuh pasti udah bangun. Entah itu bangun sendiri atau dibangunin tuh udah pasti tuh. Udah bangun, udah siap, 5:30 udah jalan. Rapotnya juga kalau nilai sih ya kita agak merem-merem dikit ya. Tapi yang penting absensinya. Ya. Itu tadi disiplin sakit, itu izin, dia lagi. ya, sakit izin, tanpa izin itu dia 0 semua. Wih. Jadi ya itu harus disyukuri. Iyalah, bener lah. Udah bisa balik lagi kayak gini juga, kayak kita surprise sekali, seneng juga pasti. Turut seneng juga dari yang dulu cuman bisa ngeliat di sosial media doang, update-annya nih nungguin Mas Jo gitu kan. Sekarang Kita yang teman-teman. stres ya? Iya. Kita yang stres, dianya loh kenapa sih ini tiap ketemu orang, kenapa orang ketemu terus nangis meluk. Dianya bingung ini kenapa. Gitu Fit awal-awal bingung. Kok dia yang Bandung ya meluk waktu itu gitu. ya. Terus responnya apa? Diem aja dong, berarti nggak ngerti gitu kan ya. Bingung dia. Udah foto-foto aja. Sampai sekarang masih banyak nggak yang suka minta foto-foto gitu? Enggak sih ya. Udah jarang. Udah Udah pangling jarang. soalnya. Oh Kita udah iya. beda banget kan. Udah naik berat badan berapa katanya tadi? 20. Udah naik 24-an 24 tapi kilo. tapi Tapi kan otot. gue udah ini. Udah cutting asik. Asik. Anak gym banget sekarang. Nih, Cutting, ini silat. produser kita, produser kita lagi baru mau nge-gym Fit. Kasih tahu coba tips-tips awal-awal. Kenapa? Aja ya. Nanti di balik. Besok libur ya? Besok hari apa sih? Besok tanggal merah bener. Nge-gym gak? Gym. Tetap pagi. Oh jadi Karena libur. karena libur. Kalau enggak biasanya berarti sore abis pulang sekolah. Pulang sekolah. Tergantung gue. Iya. Habis bulking timbullah cutting gitu kan. Tapi ya cutting dari udah dari dulu belum ngekat ini. Oh, sulit ya. Sulit karena Minta- udah kebiasaan ya 3 jam sekali, 2 jam sekali makan. Makan. Oh iya dulu Jadi awal-awal ngemil gitu ya. Ngemil mulu. Ngemil. Paling sering ngemil apa? Apa? Paling sering ngemil apa yang disukai hobi? Tiap hari harus nggak tiap hari juga sih. Kayak sering nih harus pesan ini nih, harus makan ini nih gitu. Doyan. Makanan jarang sih, minuman. Oh gitu. Minum. Boba. Gitu-gitu. Nggak apa-apa lah ya. Kalau bulking nggak apa-apa Fit. Kalau cutting nggak boleh Iya. tuh. Boleh. Oh boleh juga. Kalau kalorinya waktu apa namanya pas cutting kalorinya masih di bawah 1000-an, minum aja biar Masih nggak apa-apa. banyak kalorinya. Wih, ngerti banget nih. Kita kayak harus berguru sama Nggak David sotoy setelah dong ini. sih Ya. gua. Menularkan ajaran-ajaran Bang Bams ya, Pitya David. Langsung aja DM @weightlifting. Oh, itu. Kak Baham. Lebih jelas di situ Iya, ya. Tapi lebih gak apa-apa lah, jelas. abis ini kita mau belajar dulu sama David tips-tips Iya. supaya tambah seger, tambah sehat tuh. 23 kilo lumayan banget loh ya daripada yang 24. dulu. 24 tuh kan. Jangan dikorting-korting, susah naikinnya soalnya. Keren banget. Mas Jo juga terima kasih banget ya. Makasih. Sudah sharing-sharing di sini. David juga thank you. Habis ini katanya mau ada agenda lagi. Jadi daripada David nanti keburu ngantuk, kita sudahi aja. Oh, iya, Tapi udah lebih dari setengah jam nih. wih, udah lebih ngitung aja dia gitu kan. Mungkin segitu aja, thank you banget. Besok-besok kalau kita undang-undang lagi boleh ya Fit ya? Kalau nggak
nggak sibuk ya. Weh, kalau nggak sibuk nge-gym gitu ya. Pokoknya gitu deh. Kalau mau nyari David berarti nggak susah sekarang. Di Instagram, di TikTok main. Kalau nggak di gym, gymnya Chico Jericho pasti ada dia tuh di situ ya. Iya dong, ramein dong. Wih. Ramein sore-sore David ada, kalau Iya, libur iya. pagi-pagi berarti gitu aja. You Thank by you CJ. banget You by CJ. You by CJ. Widih. Thank you banget sahabat asuransi yang udah nonton ngobras kali ini. Semoga jadi bisa tahu update-nya David sekarang kayak gimana gitu kan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh komen-komen di bawah, atau nextnya kita harus ngundang siapa lagi nih biar seru ya. Jangan lupa juga untuk subscribe selalu YouTube channelnya AAJI Official, dan sampai ketemu pastinya di ngobras berikutnya. Dadah, thank you for watching.